Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat YouTube, pendengar RPKM, dan juga sahabat Facebook yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus dan salam sehat. Puji nama Tuhan, kita akan kembali bersama-sama dan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya pasti memberkati kita sekalian dan menuntun kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Maka kita akan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus lebih dari apapun karena kita semakin mengenalnya melalui firman-Nya. Mari kita berdoa supaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita pun mengerti, siap untuk mengerjakannya. Bapa di surga, Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini. Karena itu kami terus merindukan akan Engkau dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu yang sebentar, supaya kami boleh mengerti, memahaminya, dan siap menaatinya. Terima kasih ya Roh Kudus, buat kami sungguh-sungguh dapat mengerti sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar di dalam Kristus Yesus, firman hidup kami telah berdoa. Amin. Topik renungan dan pengajaran firman Tuhan dalam kesempatan ini melalui Kataros Ministry. Program renungan pengajaran Kataros Ministry atau RPKM, yaitu pembenaran karena iman. Pembenaran karena iman. Ini akan menjadi renungan 3 session karena cukup luas untuk kita belajar tentang pembenaran karena iman. Dalam kesempatan ini, yaitu di part 1, kita akan belajar konsep pembenaran karena iman. Konsep pembenaran karena iman. Nah, saudara kasih Tuhan, ini disingkat dengan singkatan PKI, tapi PKI itu jangan kita berpikir yang lain ya. PKI itu adalah P-nya pembenaran, K-nya karena iman. Jadi untuk menolong kita mengingatkan saja ya. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kalau kita mau memperhatikan bagaimana proses pembenaran orang berdosa dan pembenaran orang berdosa di dalam Kristus dan menjadi orang beriman kepada Kristus, tentu harus lebih jauh mengenal, kita harus termotivasi dan terdorong untuk belajar mengenal, memahami tentang pembenaran karena iman. Pembenaran karena iman. Ya, jadi kita perhatikan bersama-sama apa saja konsep yang masuk dalam pembenaran karena iman. Ya. Apa saja konsep pembenaran karena iman. Ya. Ini ada paling tidak ada 3 yang akan kita renungkan bersama-sama sesuai dengan nas firman Tuhan yang akan kita baca sebentar. Saya akan baca khususnya Roma 3 ayat 23 sampai 26. Roma 3 ayat 23 sampai 26 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena itu telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus, membenarkan orang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca seharusnya secara keseluruhan, tapi saya baca harusnya 23-26. Jadi dari sini kita belajar dari Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, pembenaran karena iman.
Konsep pembenaran karena iman harus diawali dengan kita perhatikan di ayat 23 bahwa semua manusia telah berdosa. Itu yang pertama, harus kita pahami semua manusia telah berdosa. Lalu dilanjutkan di ayat 24 dan 26, itu yang kedua, konsep pembenaran itu kematian Kristus membenarkan orang percaya. Ya, kematian Kristus membenarkan orang berdosa yang beriman kepada Kristus. Ya, lalu di ayat 27 nanti akan kita baca 31 di sesi yang ketiga, yaitu beriman kepada Yesus Kristus beroleh pembenaran. Beriman kepada Yesus Kristus beroleh pembenaran. Jadi konsep pembenaran karena iman. Jadi sekali lagi saya ulang, itu yang pertama semua manusia telah berdosa. Yang kedua kematian Kristus membenarkan orang berdosa. Dan yang ketiga, beriman kepada Yesus Kristus beroleh pembenaran. Baik, mari sama-sama kita akan perhatikan Bapak Ibu Tuhan yang pertama, yaitu semua manusia telah berdosa. Di ayat 23 tadi sudah kita baca, sudah sangat jelas dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk membenarkan diri kalaupun melakukan kesalahan. Kebanyakan manusia tidak bersedia untuk dipersalahkan, malah berharap agar orang lain bisa menerima kesalahan yang telah dilakukannya. Ironisnya, bila ia menemukan kesalahan orang lain, ia memiliki kecenderungan untuk apa? Membeberkan, menceritakan, mengungkapkan kesalahan orang tersebut. Ini adalah salah satu tabiat manusia yang cenderung ingin membenarkan diri dan tidak ingin dipersalahkan. Nah, sering kita temukan begitu ya. Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah. Jadi jangan pernah kita membenarkan diri. Semua manusia berdosa dan melakukan kesalahan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sidang pengadilan yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Paulus bagaikan seorang penuntut keadilan yang berdiri di ruang sidang untuk apa? Membacakan dakwaan bahwa semua manusia telah berdosa di hadapan Allah. Ia membuktikan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi telah berdosa. Jadi Paulus membuktikan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi telah berdosa. Bangsa Yahudi juga didakwa sebagai orang berdosa. Demikian pula dengan semua manusia di muka bumi ini diponis oleh Paulus sebagai terdakwa karena statusnya yang berdosa di hadapan Allah. Ini dalam kitab Roma kalau kita baca secara keseluruhan sangat lengkap ya, dari pasal 3 ini 9 sampai 20. Pembuktian-pembuktian yang diungkapkan oleh Rasul Paulus untuk menyadarkan manusia perihal keberadaan yang berdosa. Kesadaran diri sebagai seorang berdosa yang telah dikuasai dan tidak mampu melepaskan diri dari kuasa dosa menjadi alasan mengapa manusia berdosa membutuhkan namanya pembenaran keimanan. Beriman kepada Yesus adalah sarana keselamatan untuk beroleh kemerdekaan dari jajahan dan belenggu dosa. Karena ini penting, saya akan ulang Bapak Ibu Tuhan. Sekali saya mengatakan bahwa beriman kepada Yesus adalah sarana keselamatan untuk beroleh apa? Beroleh kemerdekaan dari jajahan ikatan belenggu dosa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, penjelasan Paulus tentang keberadaan hukum Taurat juga menjadi hal utama untuk diklarifikasikan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang keliru atas hal salah dosa ini saudara Tuhan. Dalam Roma 3:20 dikatakan begini. Kita perhatikan. Roma 3:20. Rasul Paulus menegaskan begini. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Ini sesuai dengan Galatia 3:11 juga mengatakan demikian.
Kemudian di Roma 2 ayat 12, Rasul Paulus justru berkata bahwa orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Kedua pernyataan Paulus tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan, Bapak. Sesuatu yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Melainkan menjadi dasar pembuktian terhadap manusia agar tidak memungkiri keberadaannya sebagai orang berdosa, serta dampak yang akan diterima dengan status berdosanya. Jadi saudara Tuhan, ketidakmampuan manusia untuk hidup benar di hadapan Allah dikarenakan apa? Dikarenakan keseluruhan eksistensi manusia, yaitu apa? Pikirannya, hati nuraninya, dan kehendaknya sudah berada dalam kuasa dosa. Jadi pikiran, hati nurani, dan kehendak kita sudah berada di dalam kendali kuasa dosa. Dalam keberadaan seperti itu, seperti ini, saudara kasih Tuhan, Paulus hendak mengatakan apa? Apa mungkin manusia berdosa dapat melakukan perintah-perintah Taurat secara sempurna? Apa mungkin? Coba kita renungkan. 10 hukum Taurat itu apa mungkin kita mampu melakukannya itu dengan sempurna kalau itu menjadi syarat untuk mendapatkan kasih karunia dan keselamatan bagi orang berdosa? Tidak mungkin. Kalau hukum Taurat tidak menjadi solusi, harus ada hukum lain yang diperlukan oleh manusia berdosa. Yaitu hukum apa? Hukum namanya kasih karunia. Hukum kasih karunia. Bila pembenaran karena Taurat adalah sia-sia, sekali lagi, bila pembenaran karena Taurat adalah sia-sia, maka pembenaran karena iman adalah solusinya. Sekali lagi, pembenaran karena iman adalah jalan keluarnya. Jadi secara Tuhan, hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia berdosa, tetapi apa? Membuat manusia mengenal dosa. Itulah fungsi hukum Taurat. Membuat manusia mengenal dosa seperti cermin, akan melihat diri kita yang apakah kita sudah bersih, rapi. Nah, jadi itu dasar, ya, dasar untuk kita memahami, mengerti siapa kita manusia berdosa. Kalau seandainya tidak ada hukum Taurat, kita tidak tahu bahwa kita ini lawan berdosa. Misalnya dikatakan, jangan membunuh, jangan mencuri. Tidak ada hukum itu. Lalu kita melakukan mencuri, membunuh, menjadi hal yang biasa karena kita tidak punya pemahaman itu dosa. Sudah ada saja, manusia masih melakukannya. Jadi saudara Tuhan, hukum Taurat diberikan kepada manusia untuk apa? Mengungkapkan dosa. Sudah pernah dibaca dalam Leviticus 19:1-2. Jadi sehingga manusia memiliki apa? Kesadaran akan keberdosaannya dan menerima keselamatan yang ditawarkan kepadanya. Makanya secara tegas Paulus menyatakan apa? Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekali lagi, hukum Taurat itu adalah penuntun bagi saudara dan saya sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Itu katakan dalam Galatia 3 ayat 4. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pembenaran orang berdosa bukan karena melakukan hukum Taurat. Jelas ya, pembenaran orang berdosa bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan apa? Karena iman. Karena iman. Iman timbul dari kebenaran. Ya, iman timbul karena kita mendengarkan kebenaran tentang Kristus. Ya, terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita renungkan pernyataan yang mengatakan demikian. Berapa kali seorang harus mencuri supaya ia disebut sebagai pencuri? Tentu saya berpikir cukup hanya satu kali. Jika seorang kedapatan mencuri, terbukti mencuri, semua orang harus mengatakan bahwa dia pencuri. Semua orang akan terus teringat dan menyebutnya sebagai pencuri. Ketika Adam, manusia pertama berdosa, keturunannya dikatakan sebagai orang yang berdosa. Sebab sang leluhur mewariskan dan mempertalikan dosa kepada keturunannya. Ini disebut dengan dosa warisan.
Ya. Silakan dibaca dalam Roma 5, 12, 1 Korintus 15, ayat 22, dan juga di Efesus 2, ayat 3. Jadi istilah Adam semua tepat dipakai oleh Alkitab untuk apa? Karena pengertiannya bukan menunjuk pada jenis kelamin manusia, melainkan keseluruhan keberadaan manusia. Karena itu ingat Adam, ingat dosa warisan. Ya, dosa pertalian sampai keturunannya dan sampai kepada kita, bahkan keturunan kita. Jadi konsekuensi logis kejatuhan Adam adalah semua manusia keturunan Adam memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Tabiat dosa menyebabkan seorang anak kecil berbohong, mencuri, atau melakukan kejahatan lainnya. Padahal orang tuanya tidak pernah mengajarkan untuk berbuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Jadi Alkitab menyatakan bahwa sejak dalam kandungan, kodrat dan status manusia sebagai orang berdosa. Silakan baca nanti Mazmur 51 ayat 7. Ya, dalam kandungan, termasuk mengatakan kita sudah berpunya tabiat dosa atau kodrat status manusia sebagai orang berdosa. Jadi hal inilah yang menjadi perbedaan dengan kitab suci lain yang mengatakan kalau bayi yang baru lahir dari Tuhan itu bagaikan kertas putih tanpa dosa, disuci keberadaannya. Jadi itu. Tapi dalam pembenaran kita, ya, dalam pembenaran kita mengatakan bahwa orang yang baru lahir yaitu bayi itu dalam kandungan sudah memiliki status sebagai orang berdosa yang diwariskan dari siapa, dari Adam. Ya, nah, yang tidak ada apa? Ya dosa perbuatan. Ya, dosa perbuatan. Nah itu. Tapi sebagai status berdosa ya maka dikatakan semua orang telah berbuat dosa oleh Rasul Paulus. Berarti untuk semua termasuk bayi dalam kandungan, bayi yang baru lahir, anak-anak, remaja, orang dewasa, lanjut usia semuanya berdosa. Nah, kebaikan ataupun hukum Taurat atau kebaikan manusia dan hukum Taurat tidak mampu menyelamatkan manusia berdosa. Ya, usaha manusia tidak dapat menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan itu adalah pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Maka akan dilanjutkan ya berikutnya konsep pembenaran iman. Ya, silakan mengikutinya supaya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara Tuhan. Jangan lupa ya di-share, dibagikan kepada yang lain ya Bapak Ibu, dan juga di-like, diberikan respon, dan mohon bantuannya untuk di-subscribe. Puji Tuhan, selamat beraktivitas dan menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.